Saudara Istana merespons kritik Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Menanggapi kritik Anies Baswedan mengenai ketimpangan pembangunan IKN, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang kritik hal biasa dalam masa kampanye. Namun Ari mengingatkan pemindahan Ibu Kota Negara sudah berkekuatan hukum sehingga harus dilaksanakan. Ya, ini negara demokrasi ya, negara demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu, jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu. Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan undang-undang IKN, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate dan mempunyai legitimasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang. Selain kritik dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, kritik soal Ibu Kota Nusantara juga datang dari PKS. PKS menolak pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. PKS menilai DKI Jakarta masih layak menjadi pusat pemerintahan, sementara IKN di Kalimantan Timur tetap dibangun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. PKS akan mengkomunikasikan gagasan ini kepada Capres Anies Baswedan maupun partai koalisi. Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap di ibu kota Nusantara? Nah, itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Awalnya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa difahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi. Setelah muncul penolakan PKS atas pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Cawapres nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar angkat bicara. Menurut Caimin, ia masih mendukung pembangunan ibu kota Nusantara karena IKN sudah dipayungi undang-undang sehingga pembangunan harus dilaksanakan. Soal sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota, Caimin bilang tiap partai punya sikap sendiri-sendiri. Itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa. Tapi PKB punya komitmen yang sama, Gus? PKB sampai hari ini masih ya yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan. Pekan lalu di Forum Gagas RI, Capres pasangan Caimin, Anies Baswedan mengkritik proyek pembangunan IKN yang ia nilai akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies bilang untuk memeratakan pembangunan seharusnya membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi kota besar. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Masih di Forum Gagas RI, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pandangan yang serupa dengan sikap Caimin terkait IKN. Kata Ganjar, ia akan melanjutkan proyek IKN. Alasannya, ia akan menyalahi aturan jika tidak melaksanakan undang-undang. Harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi aturan. Kritik soal IKN ditanggapi enteng oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai pewaris program Jokowi, Gibran hanya bilang semua masukan ia terima. Monggo semua masukan kami terima. Oke. Makasih. Tim Liputan, Kompas TV. Makasih.